Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penerapan turunan dalam ekonomi. Anggota kelompok 6 yaitu 1. Adiba Ilyun Nada, saya sendiri, NIM 2010610037, 2. Yunita Amaida Setianingrum, NIM 2010610043, 3. Ria Umiati, NIM 2010610047, 4. Lia Indah Cahyani, NIM 2010610051, 5. Khairunisa Astifara, NIM 2010610053, 6. Usnul Khotimah, NIM 2010610064. Kami dari kelas B1 TMR, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kalkulus diferensial yang diampu oleh Ibu Vinatri Wahyuni MPD. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Selanjutnya, penyampaian materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Lia Indah Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Indah Cahyani, NIM 20106-151, kelas B1 TMR. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen dalam memutuskan jumlah barang yang akan dibeli biasanya mengikuti hukum permintaan, yang menyatakan bahwa bila harga sesuatu barang naik, maka ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap, jumlah barang yang diminta konsumen turun. Yang kedua, bila harga turun, maka ceteris paribus jumlah barang yang diminta akan naik. Pendekatan yang menjelaskan konsumen berperilaku seperti itu adalah pendekatan kepuasan marginal. Kepuasan marginal adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen karena ada tambahan konsumsi satu unit barang. Jadi, kepuasan marginal tidak lain adalah turunan pertama dari kepuasan total, di mana MU sama dengan DTU per DQ. MU, kepuasan marginal, TU merupakan kepuasan total, Q merupakan jumlah barang yang dikonsumsi. Pendekatan kepuasan marginal bertitik tolak pada suatu anggapan yang menyatakan bahwa kepuasan konsumen dapat diukur dengan uang dan konsumen berusaha untuk mencapai kepuasan total yang maksimum. Jika P menunjukkan harga barang, maka konsumen akan memperoleh kepuasan total yang maksimum apabila dipenuhi syarat P sama dengan MU. Contoh, berapakah jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen apabila harga barang per unit Rp20 dan kepuasan total konsumen ditunjukkan oleh fungsi TU sama dengan 120 Q min 0,25 Q kuadrat min 100. Penyelesaian, kepuasan total yang maksimum akan diperoleh konsumen bila syarat P sama dengan MU dipenuhi. P tadi Rp20, sedangkan MU merupakan turunan pertama dari kepuasan total. Jadi, 20 sama dengan 120 min 0,50 Q. 0,50 Q sama dengan 100, Q sama dengan 100 dibagi 0,50, Q
Q sama dengan 200. Jadi, konsumen akan memperoleh kepuasan total yang maksimum apabila ia membeli barang sebanyak 200 unit pada harga Rp20 per unit. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Lia Indah Cahyani. Perilaku produsen. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output yang dihasilkan dan penggunaan input-input. Tambahan output yang dihasilkan karena ada penambahan pemakaian satu unit input disebut dengan produksi marginal atau marginal physical product dan diberi simbol MP. MP sama dengan turunan Q per turunan X, di mana MP adalah produksi marginal, Q adalah tingkat output yang dihasilkan, dan X tingkat penggunaan input. Selain konsep produksi marginal, dalam membicarakan perilaku konsumen ini dipakai pula konsep produksi rata-rata atau average product yang kemudian kita beri simbol AP. Produksi rata-rata adalah output rata-rata per unit dan dirumuskan AP sama dengan Q per X. AP adalah produksi rata-rata, Q adalah output yang dihasilkan, dan X tingkat penggunaan input. Tujuan produsen dalam memproduksi barang dianggap untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Oleh sebab itu, produsen harus bisa memutuskan berapa banyak input yang harus digunakan agar output yang dihasilkan dapat memberikan keuntungan yang maksimum. Syarat yang harus dipenuhi oleh produsen agar memperoleh keuntungan yang maksimum adalah MP sama dengan harga input atau PX per harga output atau PQ. Contohnya, perusahaan Sopengiro memproduksi suatu jenis barang dengan input variabel X. Output yang dihasilkan pada berbagai tingkat penggunaan input ditunjukkan oleh fungsi produksi Q sama dengan 75 plus 5x kuadrat dikurang 1/3 x pangkat 3. Jika harga input X yang digunakan adalah Rp2.100 per unit dan harga output per unit Rp100. Berapa unit yang harus diproduksi oleh perusahaan agar keuntungan yang diperoleh maksimum? Jawaban PX adalah harga input X yang digunakan, 2100. PQ, harga output per unit, 100. Fungsi produksi Q sama dengan 75 plus 5x kuadrat dikurang 1/3 x pangkat 3. Maka MP sama dengan Q1 sama dengan 10x min x kuadrat. 10x min x kuadrat ini diperoleh dari turunan fungsi produksi. Turunan dari 75 plus 5x kuadrat dikurang 1/3 x pangkat 3. Syarat keuntungan maksimum MP sama dengan harga input atau PX per harga output atau PQ. MP-nya kita masukkan 10x min x kuadrat sama dengan harga inputnya 2100 per harga output 100. 10x min x kuadrat sama dengan 21. X kuadrat min 10x plus 21 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X min 7, X min 3.
X1-nya diperoleh 7 dan X2-nya diperoleh 3. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Khairun Nisa Astifara. Pada tingkat penggunaan input tersebut, produksi marginalnya menurun. Ini berarti fungsi produksi marginal pada tingkat penggunaan input itu mempunyai curam negatif. Persamaan curam merupakan turunan pertama dari fungsi M sama dengan dMP per dx sama dengan 10 dikurangi 2x. Misal, pada tingkat penggunaan input X sama dengan 7, M sama dengan 10 dikurangi 2 kali 7 sama dengan min 4, yang artinya curam negatif berarti MP menurun. Misal yang kedua, pada tingkat penggunaan input X sama dengan 3, M sama dengan 10 dikurangi 2 kali 3 sama dengan 4, yang artinya curam positif berarti MP menaik. Jadi, input yang digunakan agar keuntungan produsen maksimum adalah 7 unit. Biaya produksi. Biaya produksi bagi suatu perusahaan adalah nilai dari faktor-faktor produksi atau sumber-sumber ekonomi yang digunakan dalam proses produksi. Dari segi sifat biaya dalam hubungannya dengan tingkat output, biaya produksi total dapat dibagi menjadi: yang pertama, A. Biaya tetap total, disingkat TFC atau FC, yaitu jumlah biaya-biaya yang besarnya tetap, berapapun tingkat output yang dihasilkan. Biaya yang termasuk biaya tetap ini misalnya penyusutan, sewa gudang, asuransi, dan sebagainya. Karena jumlah TFC tetap untuk setiap tingkat output, maka kurvanya merupakan garis lurus yang sejajar sumbu horizontal. B. Biaya variabel total, disingkat TVC atau VC, adalah biaya yang besarnya tergantung dari jumlah output yang dihasilkan. Biaya variabel ini akan bertambah besar bila output yang dihasilkan bertambah, karena output yang lebih memerlukan faktor produksi yang lebih banyak. Biaya yang termasuk TVC misalnya biaya untuk bahan mentah, upah, ongkos angkut, dan sebagainya. C. Biaya total, disingkat TC, adalah jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel, atau TC sama dengan FC ditambah VC. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yunita Amida Setianingrum. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ria Umiati. Di samping konsep biaya total tersebut di atas, dipakai juga beberapa konsep biaya persatuan, yaitu A. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, disingkat AFC, adalah ongkos tetap yang dibebankan pada setiap unit output, atau dirumuskan AFC sama dengan TVC per Q, di mana Q adalah tingkat output yang dihasilkan. Untuk nilai Q yang semakin besar akan menyebabkan AFC-nya semakin kecil, sehingga kurva AFC mempunyai bentuk turun dari kiri atas ke kanan bawah dan semakin dekat dengan sumbu jumlah, akan tetapi tidak pernah berpotongan. B. Biaya variabel rata-rata atau average variable cost, disingkat AVC, adalah semua biaya-biaya lain selain AVC yang dibebankan pada setiap unit output, atau dirumuskan AVC sama dengan TVC per Q. Kurva AVC diturunkan dari kurva TVC. Sebelum kita menggambarkan kurva AVC, baiklah diperhatikan dahulu kurva TVC berikut. Kita lihat sebuah titik A yang terletak di kurva TVC. Pada titik tersebut, jumlah barang yang diproduksi ditunjukkan oleh panjang OB dan biaya variabel total ditunjukkan oleh panjang AB. Menurut definisi, AVC sama dengan TVC per Q, atau
AVC sama dengan AB per OB. C. Biaya total rata-rata atau average total cost, disingkat ATC atau sering pula disebut biaya rata-rata dan hanya disingkat AC atau average cost, adalah biaya total yang dibebankan pada setiap unit output yang diproduksi atau dirumuskan AC sama dengan TC per I. Kurvanya merupakan hasil penjumlahan AFC dan AVC dan dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Husnul Khotimah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Yunita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Di sini saya akan membahas tentang biaya marginal. Biaya marginal atau marginal cost, disingkat MC, adalah tambahan biaya total karena ada tambahan produksi satu unit output dan dirumuskan sebagai MC sama dengan DTC per DQ atau MC sama dengan D dikali TFC plus TVC per DQ, sehingga menjadi MC sama dengan DTFC per DQ ditambah DTVC per DQ. Karena biaya tetap besarnya sama berapapun output yang diproduksi, maka DTVC per DQ sama dengan 0. Jadi, MC sama dengan DTVC per DQ atau MC sama dengan DTC per DQ sama dengan DTVC per DQ. Berikut adalah contoh soal dari biaya marginal. Bila kurva biaya rata-rata ditunjukkan oleh persamaan AC sama dengan 25-8Q plus Q kuadrat, tentukan jumlah output yang diproduksi pada saat AC minimum. AC minimum terjadi bila DAC per DQ sama dengan 0 dan D kuadrat AC per DQ kuadrat lebih dari 0. Sehingga jawabannya adalah DAC per DQ sama dengan 0. DAC per DQ merupakan turunan pertama dari AC. AC diturunkan menjadi min 8 plus 2Q sama dengan 0. 2Q sama dengan 8, Q sama dengan 4. Untuk Q sama dengan 4, D kuadrat AC plus DQ kuadrat lebih dari 0. Jadi, pada Q sama dengan 4, maka AC minimum. Selanjutnya yaitu tentang penerimaan. Istilah yang digunakan untuk penerimaan adalah revenue. Penerimaan atau revenue adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Konsep penerimaan untuk menganalisis perilaku produsen. Yang pertama, penerimaan total atau total revenue, disingkat TR, adalah penerimaan total produsen dari hasil penjualan outputnya. Penerimaan total merupakan hasil perkalian output dengan harga jual outputnya, atau dapat dirumuskan TR sama dengan P dikali Q. Contohnya, bila harga suatu barang Rp10 per unit dan jumlah yang dijual 50 unit, maka penerimaan totalnya adalah penerimaan total atau TR sama dengan P dikali Q, di mana P adalah harga suatu barang yaitu Rp10, sedangkan Q yaitu jumlah yang dijual yaitu 50 unit, sehingga P dikali Q sama dengan 10 dikali 50, sehingga hasilnya yaitu Rp500. Jadi penerimaan totalnya Rp500. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Husnul Khotimah. B. Penerimaan rata-rata atau average revenue,
yang disingkat AR adalah penerimaan produsen per unit outputnya yang dijual, atau rumusnya AR atau penerimaan rata-rata sama dengan TR atau penerimaan total per Q atau jumlah barang per unit sama dengan Q kali P per Q sama dengan P. Jadi, penerimaan rata-rata sama dengan harga barang yang dijual. Contoh, jika TR sama dengan Rp500 dan Q sama dengan 50, maka AR sama dengan TR per Q sama dengan 500 per 50 sama dengan 10. Jadi, 10 adalah harga barang per unit. C. Penerimaan marginal atau marginal revenue yang disingkat MR, yaitu tambahan penerimaan karena adanya tambahan penjualan 1 unit output. Rumusnya MR sama dengan delta TR per delta Q sama dengan TR2 min TR1 per Q2 min Q1. Keterangannya, delta TR yaitu tambahan penerimaan total dan delta Q yaitu tambahan jumlah produk. Selanjutnya, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna antara lain ditandai oleh banyaknya produsen dan konsumen sehingga masing-masing pihak, baik itu produsen dan konsumen, tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Harga pasar ditentukan oleh pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen merupakan garis lurus horizontal. Ini berarti produsen dapat menjual outputnya dalam jumlah berapapun tanpa mengakibatkan terjadinya penurunan harga jual. Penerimaan rata-rata atau AR sama dengan TR per Q sama dengan P kali Q per Q sama dengan P. Sedangkan penerimaan marginal atau MR sama dengan delta TR per delta Q. Contoh, dalam pasar persaingan sempurna, fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 10. Penerimaan totalnya atau TR sama dengan P kali Q sama dengan 10Q. Tentukan AR dan MR. AR yaitu penerimaan rata-rata sama dengan P sama dengan 10. Penerimaan marginal atau MR sama dengan delta TR per delta Q sama dengan 10. Kemudian pasar monopoli. Dalam pasar monopoli ini, produsen dapat mempengaruhi harga di pasar dengan cara menjual barangnya lebih banyak atau sedikit dari yang diproduksi. Contoh, fungsi permintaan yang dihadapi seorang monopoli ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 10 min 0,5Q. Tentukan nilai TR, AR, dan MR. Jawaban, TR sama dengan P kali Q. Sama dengan P yaitu 10 min 0,5Q dikali Q. Sama dengan 10Q min 0,5Q kuadrat. Sedangkan AR sama dengan TR per Q. Sama dengan 10Q kali 0,5Q kuadrat per Q sama dengan 10 min 0,5Q. MR sama dengan delta TR per delta Q sama dengan 10
min Q. Contoh soal nomor 1. 1, yaitu Budi mempunyai usaha produksi gerabah. Budi mengeluarkan biaya 15 juta untuk membayar pegawai dan sewa tempat usaha. Budi mengeluarkan biaya 25.000 untuk keperluan bahan baku setiap gerabah yang diproduksi. Berapa biaya total yang dikeluarkan Budi jika Budi memproduksi 500 gerabah? Jawab, yaitu diketahui TFC sama dengan 15 juta, VC sama dengan 25.000, Hi sama dengan 500. Ditanya TC. TC sama dengan TFC plus TVC. TFC-nya 15 juta, TVC-nya belum diketahui. Caranya yaitu TFC sama dengan VC kali Hi. 25.000 kali 500 sama dengan 12.500.000. Jadi TC sama dengan TFC plus TVC. 15 juta plus 12.500.000 sama dengan 27.500. Contoh soal nomor 2, Susi mampu menjual gerabah sebanyak 650 unit dengan penerimaan total sebesar 42 juta. Pada periode sebelumnya, Susi mampu menjual gerabah sebanyak 400 unit dengan penerimaan total 30 juta. Berapa penerimaan marginal yang diterima Susi atas penjualan gerabah sebanyak 650 unit? Diketahui Q1 sama dengan 400, Q2 sama dengan 650, delta Q sama dengan Q2 dikurangi Q1 sama dengan 650 dikurangi 400 sama dengan 250. TR1 sama dengan 30 juta, TR2 sama dengan 42 juta, delta TR sama dengan TR2 dikurangi TR1 sama dengan 42 juta dikurangi 30 juta sama dengan 12 juta. Ditanya MR sama dengan delta TR per delta Q sama dengan 12 juta per 250 sama dengan 48.000. Jadi penerimaan marginalnya 48.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang ketiga. Pada suatu pasar persaingan sempurna, biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh ditunjukkan dengan fungsi C sama dengan 60 plus Q kuadrat. Perusahaan tersebut beroperasi pada tingkat harga Rp20 yang telah disepakati di pasar. Berapakah jumlah barang yang harus diproduksi oleh perusahaan tersebut agar dapat mencapai laba maksimal? Pembahasannya, laba maks didapat dari MR sama dengan MC, TR sama dengan P kali Q, di mana P sama dengan 20 kali Q, sehingga TR sama dengan 20 Q, MR sama dengan 20, MC sama dengan 2 Q, sehingga dibagi menjadi 2 ruas, 20 sama dengan 2 Q, 20 per 2 sama dengan Q, 10 sama dengan Q. Jadi Q atau laba maksimal adalah 10 unit barang. Pembahasan soal nomor 4. Diketahui fungsi permintaan didefinisikan sebagai berikut. Q sama dengan 6 dikurangi 0,25P. Tentukan besar total revenue atau TR ketika permintaan barang 4 unit. Cara menjawabnya yaitu TR sama dengan P kali Q. P-nya belum diketahui, jadi kita harus mencari P-nya terlebih dahulu. Q sama dengan 6 dikurangi 0,25P. 4 sama dengan 6 dikurangi 0,25P. Min 2 sama dengan min 0,25P. Min 2 per min 0,25 sama dengan P. 8 sama dengan P. Kita kembali ke rumus. TR sama dengan P kali Q. P-nya dimasukkan 8, Q-nya 4. 8 kali 4 sama dengan 32. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.